Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin di mana berada, setiap tanggal 27 Rajab, kaum muslimin dan muslimat sebagian besar memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kaum muslimin, dalam Isra Nabi Muhammad SAW, Malaikat Jibril mengajaknya ke beberapa tempat. Yang pertama adalah ke kebun kurma. Lalu Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Kemudian Malaikat Jibril menanyakan, tempat ini apa Muhammad? Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Ini adalah tempat Muhammad nanti hijrah dalam menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Yang kedua, mampir ke Yerusalem atau Bethlehem, di mana Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu setelah selesai, Malaikat Jibril menanyakan, tempat apa ini Muhammad? Nabi Muhammad tidak tahu. Hai Muhammad, ini adalah tempat lahirnya Isa alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad SAW diajak ke Bukit Tursina, lalu sholat 2 rakaat. Lalu setelah selesai sholat, Malaikat Jibril menanyakan, tempat apa ini Muhammad? Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Malaikat Jibril kemudian memberikan keterangan, ini adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala di Bukit Sinai. Lalu Nabi Muhammad SAW diajak melanjutkan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Di sana Nabi Muhammad SAW memimpin sholat berjamaah dengan para nabi terdahulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Setelah di Masjidil Aqsa, lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha, yaitu naik langit ke-7. Setiap langit Nabi Muhammad SAW bertemu para nabi. Langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian pada langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Pada langit ketiga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian pada langit keempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian naik ke langit kelima Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian melanjutkan perjalanan naik ke langit ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian melanjutkan naik ke langit ke-7 Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha. Di sana Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, dari mana engkau? Saya dari Allah untuk mendapatkan perintah sholat 50 waktu.
Hai Muhammad, umatmu tidak akan kuat. Sana minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keringanan. Kemudian Nabi Muhammad SAW berulang kali naik ke menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga jumlah sholat dalam sehari semalam akhirnya menjadi 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kaum muslimin, hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah yaitu agar kita umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin, wa man aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa mengerjakan sholat, mendirikan sholat, berarti dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah merubuhkan agama. Kemudian nomor 2, sholat merupakan tolok ukur seorang itu diterima ibadahnya dan tidak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sairu amalihi, fa in fasadat fasada sairu amalihi. Yang mula-mula nanti di akhirat dihisab amalnya adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain menjadi baik. Apabila sholatnya buruk, maka amalan yang lain menjadi buruk. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma yasnaun. Sesungguhnya sholat itu adalah dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kerjakanlah sholat, karena sholat itu tinggi amalannya daripada amalan yang lain. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi orang yang Islam kemudian menjalankan sholat belum sempurna kalau orang itu belum berbuat kebaikan. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, atau sholat yang dapat mencegah perbuatan dosa besar dan dosa kecil, serta akhlak-akhlak yang buruk. Mari kita kerjakan sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.